Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala ni'matil Islam, alhamdulillah ala ni'matil iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah kita kembali duduk bareng untuk ngaji tentang ilmu haid, nifas dan juga istihadah. Ini kita sampai ke bab yang membahas tentang perkara-perkara yang dilarang bagi orang haid dan juga nifas. Kalau kemarin kita bahas tentang haid sudah selesai, bahas tentang nifas sudah selesai. Pokoknya pakemnya haid ya seperti itu, pakemnya nifas ya seperti itu. Syaratnya nifas, orang yang bisa nifas itu ya setelah kosongnya rahim. Antara lahiran dengan keluarnya darah kurang dari 15 hari 15 malam. Jarak antara darah yang pertama dengan darah yang kedua kalau masih ada di masa 60 hari maka minimal jaraknya adalah kurang dari 15 hari 15 malam. Kalau lebih dari 15 hari 15 malam maka darah yang kedua bukan darah nifas tapi jatuhnya jadi darah haid. Dan semua kejadian itu ada fi dimnis sittin, ada di masa 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam terhitung dari saat dia melahirkan bukan saat keluarnya darah. Jadi ini pakemnya nifas ini sudah dirumuskan sama Imam Syafi'i. Setelah itu pakemnya haid juga sudah ada rumusannya dari Imam Syafi'i. Selain dua kategori ini, kalau jenengan keluar darah atau ditanya orang, saya darahnya kok ada syarat-syaratnya dari nifas ini enggak terpenuhi atau dari haid ini juga enggak terpenuhi, maka itu sudah pasti adalah darah yang ketiga, yaitu darah istihadah. Darah istihadah itu jarang terjadi, tapi semua perempuan pasti pernah mengalami. Semua perempuan pasti pernah mengalami. Jadi ilmunya istihadah juga harus kita perhatikan. Nah, setelah kita bahas tentang haid dan juga nifas, setelah itu di sini dibahas juga tentang mayahrum bil haid wan nifas. Perkara yang diharamkan bagi mereka yang haid dan juga nifas. Kalau di buku Risalatul Mahidnya jenengan ada di halaman 22. Cuman tadi ketika saya baca jumlahnya sama 11, cuman ada 2 poin yang enggak ditulis di sini. Ada 2 poin yang enggak ada, yaitu tawaf sama at-thaharah biniyati ta'abbud. Nah, itu tawaf itu biasanya nomor 2. Salat enggak boleh. Di sini yang ditulis justru malah sujud syukur, sujud tilawah. Nah, tawaf enggak ada. Padahal tawaf juga keharamannya orang haid nifas. Setelah itu yang satu lagi adalah at-thaharah biniyati ta'abbud. Thaharah dengan niat ibadah. Thaharah dengan niat ibadah. 11 perkara yang menjadi keharaman bagi mereka yang mengalami haid dan juga nifas. Dikatakan di sini yahrum 'alal haid wan nufasa ma yahrum 'alal muhdits hadatsan asghar wa hiya shalah wa tawaf wa basul masah wa hamlu wa kadza ma yahrum 'alal junub wa hiya al-arba'ah as-sabiqah wa yuzadu 'alaiha al-mukuth fil masjid wa qira'atul Qur'an bi qasdil qira'ah yuzadu 'ala ma taqaddam as-shaum wa talaq wal murur fil masjid in khafa talwitu mubasharatan ma baina surrah war rukbah wa taharah bi niyatit ta'abbud. Jadi kalau di sini di dalam kitab saya namanya Ibanah wal Ifadah, ini ada 11 hal yang diharamkan bagi orang haid dan juga nifas. Sama kayak di sini 11, cuman poin-poinnya yang sedikit berbeda. Yang pertama, jadi keharaman bagi orang haid ini, haid dan nifas ini 4 hal pertama, 4 hal pertama adalah hal-hal yang diharamkan bagi mereka yang punya hadas kecil. Jadi 4 poin pertama adalah hal yang diharamkan bagi mereka yang berhadas kecil. Setelah itu ditambahi 2 perkara lagi, ini yang diharamkan bagi dia yang berhadas besar. Setelah itu
limanya, nggih, yang 5 4 tambah 2 tambah 5, nggih, jumlahnya 11, nggih. Yang 5 ini terkhusus untuk mereka yang haid dan juga nifas. Jadi 4 hal bagi orang yang hadas kecil, nggak boleh juga bagi orang yang haid nifas. 2 hal yang haram bagi orang yang berhadas besar, nggih, juga nggak boleh buat yang haid dan juga nifas. Masih ditambahin 5 perkara lagi. Apa aja ini yang untuk hadas kecil yang nggak boleh bagi orang haid, nggih? Yang pertama adalah sholat, tawaf, megang dan membawa Al-Quran. Jadi sholat, tawaf, megang dan membawa Al-Quran. Ini sesuatu yang nggak boleh dilakukan bagi mereka yang berhadas kecil. Juga nggak boleh bagi orang haid dan juga nifas. Wa yuzadu 'alaiha al-maqtu fil masjid wa qiraatul Quran. Setelah itu ditambahi 2 perkara lagi. Apa itu? Berdiam diri di masjid. Berdiam di masjid sama qiraatul Quran. Membaca. Jadi kalau untuk orang yang berhadas besar, keharamannya 4 plus 2, 6. Nggih. Untuk yang berhadas kecil 4. Jadi kalau yang yang tambahan 2-nya ini untuk orang yang berhadas besar plus orang yang jadi orang yang berhadas besar 4 tambah 2 ini yang enggak boleh. Oke. Yang selainnya masih boleh. Dan yang terakhir, wa yuzadu 'ala ma taqaddam, ditambah lagi yang 5 yaitu puasa, talak, murur, nggih. Puasa, talak, murur. Setelah itu mubasyarah, jima, bersenggama, dan yang terakhir adalah toharah dengan niat ibadah. Nah, jadi yang paling banyak keharaman itu orang haid sama nifas. Orang haid sama nifas itu larangannya paling banyak, yaitu 11 macam. Kalau orang yang berhadas kecil 4 ini, tawaf enggak boleh, salat enggak boleh, megang dan membawa Al-Qur'an enggak boleh. Kalau membaca Al-Qur'an masih boleh. Berdiam diri di masjid masih boleh. Puasa boleh, nggih. Jima boleh. Setelah itu taharah juga boleh. Nah, itu untuk yang berhadas kecil. Orang yang berhadas besar nggih ngoten, nggih, larangannya 4 tambah 2 ini tadi. 4 perkara ini tadi enggak boleh, salat, tawaf, megang, bawa enggak boleh. Ditambah dengan berdiam diri di masjid. Jadi iktikaf di masjid gak boleh orang berhadas besar. Membaca Al-Quran dengan niat membaca juga gak boleh. Tapi yang lainnya masih boleh. Puasa boleh. Talak ini untuk keharaman bagi suami ini masih boleh. Jima, toharah ini masih boleh untuk orang yang berhadas besar. Puasa, orang berhadas besar puasa nggak apa-apa, nggak masalah. Berhadas kecil juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau untuk orang haid nifas lengkap. 11 hal ini semuanya diharamkan untuk mereka. Diharamkan untuk mereka. Dan yang pertama yang kita bahas adalah sholat. Jadi sholat ini keharaman. Nah, di sini dijelentreh nih sholat, sujud syukur, sujud tilawah. Nggih, salat, sujud syukur, sujud tilawah. Kalau di kitab ini itu dijadikan satu. Nggih. Jadi, keharaman yang pertama adalah salat dan sesuatu yang semisal salat. Nggih. Salat, as-shalah, nggih. As-shalah yahrumu 'alal haid wan nufasa as-shalah walau naflan. Wa salatu janazah, wa sajdatu tilawah, wa syukur. Wahahuna nubayyin mas'alatan hamatin. Jadi sholat ini semua bentuknya sholat. Sholat itu apa sih? Sholat itu secara bahasa kan doa. Doa yang baik itu sholat. Secara bahasa. Kalau secara syariat, sholat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatihatun bit takbir wa muhtatimatun bit taslim ghaliban. Kumpulan dari bacaan-bacaan dan juga gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, kebiasaannya seperti itu. Biasanya orang sholat itu kayak gitu, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka sujud tilawah masuk di situ. Sujud syukur juga masuk di situ. Sholat jenazah juga masuk di situ.
Kenapa? Karena dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ghaliban, tapi biasanya seperti itu sholat. Berarti ada yang nggak biasa? Ada. Nggih. Ada yang cuman bacaan aja tanpa gerakan. Kayak sholatnya siapa? Sholatnya orang yang diikat. Nggih. Orang diikat di pohon misalkan, datang waktu sholat, wajib sholat apa enggak? Wajib. Nggih. Tapi cuman bacaan aja karena dia nggak bisa gerak. Nggih, karena dia nggak bisa gerak. Ada juga yang cuman gerakan aja tapi tanpa bacaan. Seperti siapa? Sholatnya orang bisu. Nggih. Orang bisu, sholat dia gerak-gerak aja, tapi nggak ada bacaannya karena nggak ada suara yang bisa keluar. Ada yang nggak pakai bacaan, nggak pakai gerakan. Siapa? Sholatnya orang bisu yang diikat. Wong bisu diikat, sudahlah nggak gerak, nggak baca. Nah, tapi dia tetap dianggap sebagai orang yang sholat. Itu namanya ghaliban. Jadi dimasukkan di situ sama ulama ghaliban. Itu namanya sholat. Maka semua yang sholat, mau itu wajib, mau itu sunnah, mau itu sholat jenazah, mau itu sujud tilawah, mau itu sujud syukur, semuanya hukumnya haram. Semua hukumnya haram. Nah, setelah itu di dalam sholat ini nanti ada dua masalah yang penting. Namanya turu'ul mani' wa zawalul mani'. Turu'ul mani', zawalul mani'. Apa itu turu'ul mani', zawalul mani'? Ini datangnya penghalang. Mani' itu artinya penghalang. Zawal, hilangnya penghalang. Jadi turu itu artinya datang penghalang. Orang sholat itu kan ada banyak penghalangnya. Termasuk diantara penghalangnya sholat itu haid sama nifas. Haid, nifas. Walaupun ada beberapa hal yang lain, kayak pingsan. Pingsan itu juga penghalangnya sholat. Orang pingsan nggak wajib sholat. Orang pingsan nggak wajib sholat ketika dia pingsan. Tapi begitu sadar dari pingsan wajib diqodok sholatnya. Orang gila, orang gila itu penghalang sholat, nggak wajib sholat dia. Bahkan kalau orang gila sama kedudukannya kayak orang haid nifas, nggak wajib diqodok. Nggak wajib diqodok. Orang nggak sadarkan diri, koma, gimana? Nggak wajib sholat, nggak wajib sholat dan nggak wajib mengqodok sholat. Itu namanya penghalangnya sholat. Nah, ketika seseorang mengalami haid nifas, itu mesti ada kejadian turu'ul mani' wa zawalul mani'. Datangnya penghalang dan juga hilangnya penghalang. Di sini dimulai dengan zawalul mani'. Idza tahuratil haid awin nufasa qabla khurujil waqt walau bi qadri zamanin yasa takbiratul ihram fa aktsar wajibal qada' li salati dzalikal waqt bi syartaini taliyain. Jadi kalau untuk zawalul mani ini Bu, kalau masih tersisa dari waktu sholat tersebut, walaupun cuman sekedar takbiratul ihram. Orang takbiratul ihram itu berapa detik kira-kira? Allahu Akbar. Lama-lamanya 2 detik. Lama-lamanya 2 detik. Jadi kalau misalkan penghalang sholat kita ini hilang dan masih tersisa waktu dari sholat tersebut, walaupun cuman sekadar takbiratul ihram, walaupun cuman sekadar takbiratul ihram, maka wajib melaksanakan sholat waktu tersebut plus yang bisa dijamak dengannya. Jadi wajib mengqodok sholat waktu tersebut sekaligus sholat yang bisa dijamak dengan sholat waktu itu. Jadi misalkan, jenengan haid, maghrib, azan maghrib kurang 2 detik suci, darahnya berhenti. Tapi kan kalau darahnya berhenti, mandi dulu, habis itu bersih-bersih dulu, pakai mukena dan lain sebagainya, mesti masuk waktu maghrib. Nah, ketika masuk waktu maghrib, bukan cuman wajib melaksanakan sholat maghrib aja, tapi sholat asar plus duhurnya juga wajib dilaksanakan. Jadi sholat asarnya, sholat waktu tersebut yaitu sholat asar. Kenapa kok wajib dilaksanakan? Karena masih tersiksa walaupun cuma takbiratul ihram, dan seseorang itu sholatnya dianggap sah sebagai adaan kalau misalkan
cukup dengan takbiratul ihramnya itu ada di waktu tersebut. Sudah dianggap sah. Jadi jenengan misalkan sholat mepet asar ini, nggih, sholat duhur kelupaan, nggih, pulang sekolah habis ngaji, jelalah saya misalkan ngajinya lupa waktu. Sampai 2:30 sampai meh asar, nggih. Jenengan pulang ke dandapan. Nyampe ke rumah wudu, takbiratul ihram, begitu takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asar. Gimana hukum sholatnya ini tadi? Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Nggih, lanjut aja. Nggih, lanjut aja. Karena takbiratul ihramnya kita masih ada di waktu tersebut. Nggih. Lain kalau jenengan wis mbleber sajadah sek mbleber gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis waktunya. Kalau habis waktunya berarti gimana? Bukan jadi sholat adaan tapi qodaan. Tinggal nanti dilihat ini lupanya gara-gara apa. Kalau perkara yang baik saya dimaafkan sama Allah. Tapi kalau yang lupanya gara-gara rasa-rasa nggih, ngletak-ngletak, layah-layah nggih, jahit apa piye. Nah, ini berarti enggak dimaafkan. Hukumnya menjadi qodaan. Nggih. Jadi seperti itu. Jadi waktu tersebut wajib diqodoi, nggih. Plus ditambah sama sholat yang bisa dijamak dengannya. Nggih. Jadi kalau asar makanya kejadiannya itu kalau untuk zawalul mani ini yang perlu hati-hati dua waktu. Menjelang maghrib sama menjelang subuh. Oke. Menjelang maghrib sama menjelang subuh. Kalau sucinya menjelang maghrib atau menjelang subuh, maka sholat waktu tersebut sama yang bisa dijamak wajib diqodho. Lain halnya kalau jenengan sucinya di selain waktu itu. Oke. Jenengan suci misalkan duhur. Oke. Duhur suci, ya sudah, tinggal sholat duhur tok. Oke, asarnya nanti nunggu waktu asar. Jenengan suci jam 9 pagi, ya sudah. Tidak ada yang perlu diqodho. Subuh sudah selesai waktunya. Oke, tinggal nanti nunggu waktu duhur. Oke, jenengan suci waktu maghrib, oke, sudah masuk waktu maghrib 6:30 misalkan baru suci, ya sudah, sholat maghribnya aja yang wajib diqodho. Asar sama duhurnya nggak perlu diqodho. Karena kita nggak menemukan dalam keadaan suci di waktu tersebut. Oke. Jadi ini namanya zawalul mani. Oke. Hilangnya penghalang. Oke, hilangnya penghalang. Ketika kita ketemu walaupun cuman sekadar takbiratul ihram, maka sholat waktu itu dan sholat yang bisa dijamak dengannya wajib untuk diqodho. Setelah itu yang kedua adalah turu'ul mani idza hadatil mar'ah au nufasat awwalul waqt au athna wastaghraqal haid wan nifas baqiyatul waqt wajaba ba'da zawalil mani al-qada' li salati dzalikal waqt bi syarti an takuna qad adrakat qabla turu'i dzalikal mani ma yasa'til kasalah ma'at taharah laha illam yumkin taqdimuha. Jadi kalau bedanya kalau turu'ul mani, kalau turu'ul mani ini kita mendapati waktu dari salat tersebut sekadar orang toharoh plus sholat. Sekadar orang toharoh plus sholat. Jenengan wudu kira-kira berapa menit? 5 menit misalkan nggih. Sholat duhur minimal paling pendeknya sholat berapa menit? 5 menit juga paling. Nggih. Jadi kisarannya ini mungkin sekitar 10 menit. Nah, jadi kisaran 10 menit. Gimana? Kalau penghalang itu datang, ini kan datang ya. Kalau turu itu muncul, kalau penghalang itu datang dan kita belum melaksanakan sholat di waktu tersebut, keburu datang tamunya, dan mendapati waktu dari sholat itu sekedar untuk orang toharoh plus sholat, yaitu sekitar 10 menit, maka wajib mengqodho waktu itu saja. Waktu sholat tersebut saja, nggak wajib sama yang diqodho dengannya atau yang dijamak dengannya. Jadi cuman waktu sholat itu aja yang wajib diqodho. Kapan ngodhoinya? Nanti kalau sudah suci dari haid. Jadi kayak misalkan yang sering jenengan duhur, adzan duhur masih belum sholat, masih ngurusi anak-anak, makan siang, ini itu dan lain sebagainya.
nggih, sampai misalkan setengah satu, nggih. Setengah satu ke kamar mandi, dibuka celana dalamnya, tamune teko. Nggih, ternyata haid. Gimana? Belum sholat duhur ini, nggih. Belum sholat duhur. Gimana ini? Ya sudah, berarti duhur waktu itu nanti kalau sudah suci dikodoi. Apa sama asar Ustazah? Mboten, duhur itu aja. Karena kalau asarnya sudah rufi'ah, sudah diangkat kewajibannya dari kita. Tapi kalau duhur masih tersisa kewajibannya untuk kita. Oke. Ini namanya turu'ul mani' wa zawalul mani'. Oke, turu'ul mani' sama zawalul mani'. Ini harus sangat hati-hati. Jadi kudu dicatat. Kalau masuk waktu sholat kita haid, dilihat, ada sholat yang belum saya lakukan apa enggak. Kalau ada berarti dikasih tanda, nanti setelah suci dikodoi. Itu, dan perbedaannya itu. Kalau zawalul mani', kalau hilangnya penghalang, walaupun cuma sekedar takbiratul ihram. Tapi kalau untuk turu'ul mani', kalau munculnya penghalang, itu minimal waktunya adalah 10 menit. Kalau sebelum 10 menit nggak wajib ngodoi. Jadi kayak misalkan adzan duhur setengah 12 gitu nggih. Adzan duhur setengah 12. Jenengan ke kamar mandinya pas adzan. Pas adzan ke kamar mandi. Dilihat ternyata sudah keluar darah. Gimana ini, wajib apa enggak ngodoi duhurnya? Enggak. Kenapa? Karena enggak ada waktu yang cukup untuk toharoh dan juga sholat. Enggak ada waktu yang cukup untuk toharoh dan juga sholat, maka sholat duhur itu tadi juga tidak jadi kewajiban untuk kita. Tapi kalau di atas 10 menit, di atasnya 10 menit, maka wajib diqodoi. Lah enggak ngerti Ustazah. Ini keluarnya sebelum 10 menit atau setelah 10 menit, dikira-kira. Dikira-kira. Lek jenengan ada rasa pas adzan kroso. Nah, berarti keluarnya pada waktu adzan, enggak ada kesempatan untuk sholat, maka berarti enggak wajib diqodho. Tapi kalau aku krosone koyoke setelah itu, setelah itu. Nah, kalau benar-benar enggak tahu sama sekali, ambil yang paling berhati-hati. Ambil yang paling berhati-hati, yaitu tetap diqodhoi. Tetap diqodho. Itu namanya turu'ul mani' wa zawalul mani'. Setelah itu keharaman yang kedua, tawaf. Tawaf itu katanya Nabi Muhammad, at-tawaf bimanzilatis shalah. At-tawaf bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya persis seperti sholat. Illa annallah qad ahalla fihin nutuk. Cuman satu yang diizinkan menjadi perbedaan antara sholat dengan tawaf, yaitu kalau tawaf orang boleh ngomong. Kalau sholat jenengan ngomong batal. Kalau tawaf orang ngobrol, jadi jalan sambil omong-omongan, itu hukumnya tetap sah. Jadi yuhramu 'alal haid wan nufasa at-tawaf bil Ka'bah wa dalil 'ala hurmati tawaf qauluhu Allah Nabi Muhammad mengatakan seperti. Setelah itu Nabi Muhammad juga pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, ketika beliau lagi diajak haji sama Nabi, katanya beliau tahu-tahu keluar darah haidnya, katanya Nabi Muhammad, isna'i kulla syai' ghaira alla tatufi. Katanya Nabi, silahkan lakukan semua amalannya orang haji. Silahkan lakukan semua amalannya orang haji, ghaira alla tatufi. Cuman satu yang enggak boleh, jangan tawaf. Jangan tawaf di area Ka'bah. Allah tatufi bil bait. Jangan kamu tawaf di sekitaran Ka'bah. Jadi yang lainnya enggak apa-apa. Wukuf di Musdalifah boleh, wukuf di Arafah boleh, lempar jumrah boleh. Lempar jumrah boleh. Setelah itu bahkan sa'i pun ada yang mengatakan boleh. Sa'i pun ada yang mengatakan boleh. Kalau yang enggak boleh secara mutlak adalah tawaf. Selain itu semuanya boleh. Hajinya sah. Itu bukan termasuk rukun haji. Tawaf, iya rukunnya haji. Tapi tetap laksanakan. Harus nunggu suci. Jadi tawaf ifadahnya harus nungguin suci. Harus nungguin dia suci dari haid. Kalau misalkan sampai menjelang pulang masih belum suci juga, dia diizinkan untuk kayak orang daimul hadas itu tadi. Jadi diceboi,
dibersihkan, dikasih pembalut. Setelah jadi mandi suci dulu, nggih. Jadi mandinya ini niatnya untuk menjalankan tawaf ifadah saja, nggih. Selainnya nggak boleh, tawaf wada nggak boleh. Meskipun mau pulang, nggih. Walaupun tawaf wada itu hukumnya wajib tapi bukan rukunnya haji, nggih. Bukan rukunnya haji. Yang satu-satunya rukunnya haji itu tawaf ifadah. Tawaf yang wajib memang harus ada di dalam haji itu tawaf. Nah, nanti mandi, habis itu disumpeli, nggih, dibersihkan, disumpeli, wudu, habis itu tawaf ifadah. Tawaf ifadah, sa'i sudah. Nah, untuk cuman sekedar untuk menghalalkan dirinya saja. Karena kalau pulang nggak tawaf ifadah nggak sah hajinya, nggih. Ada wajib dikodok nanti, nggih. Ngodoi kan sik tahun ngarep nih, nggih. Kenapa? Iya. Balik ke sana lagi ya. Karena itu maka diizinkan. Cuman sekedar untuk membatalkan hajinya aja. Tapi selain itu nggak boleh. Nggih. Jadi kalau orang tawaf ifadah, jadi kalau untuk selain tawaf ifadah, selain itu semuanya boleh. Nggih. Jadi mabit, lempar jumrah, dan lain sebagainya semuanya boleh dilakukan ketika perempuan haid. Ghaira alla tatufi. Jadi yang nggak boleh cuman ini, tawaf di Ka'bah. Setelah itu yang ketiga sama yang keempat, nggih. Yang ketiga sama yang keempat ini adalah megang Al-Qur'an dan juga membawa Al-Qur'an. Amasul mushaf wa hamlu. Megang dan juga membawa. Dan yang nggak boleh dipegang ataupun dibawa di sini adalah mushaf. Nggih. Mushaf ini apa? Mushaf ini katanya para ulama, kullu ma kutiba alaihil Qur'an. Semua yang bertuliskan Al-Qur'an di situ dihukumi sebagai mushaf. Nggih. Maka orang haid, orang nifas nggak boleh megang. Saya misalkan bikin musola, di sini tak tulisi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum pakai keramik, okay. Maka keramik ini yang boleh megang secara langsung gini mereka yang punya wudu. Okay. Saya nulis di sini Bismillahirrahmanirrahim, okay. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir misalkan. Bismillah ini masuk ayat Al-Qur'an apa enggak? Masuk. Okay. Maka ketika saya megang kayak gini secara langsung, okay, ini harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan punya wudu. Okay. Jadi yang namanya mushaf itu semua yang bertuliskan Al-Qur'an. Mau itu di papan, mau itu di tembok, mau itu di kertas, mau itu di batu, di HP, nggih. HP jangan kalau buka aplikasi HP, megang ayatnya, nggih, megang ayatnya ketika enggak punya wudu enggak boleh. Nggih. Jadi harus dalam keadaan suci. Bahkan bukan cuma dari haid nifas tapi harus suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Nggih. Kullu ma kutiba alaihi Qur'an. Karena zamannya Nabi dulu, nggih, Al-Qur'an ditulis di mana-mana, di kulitnya hewan, di pohon, di batu, dan Nabi melarang Al-Qur'an ini untuk dipegang. Juga jadi dalilnya ini bahkan bukan cuma dari Nabi Muhammad, tapi dari Al-Qur'an. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Qur'an ini enggak boleh dipegang kecuali bagi mereka yang suci. Nggih. Suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau yang buku wirid itu kita itu telah dikirim. Kan ada tuh Quran itu terus ada terjemahnya itu loh, Pak. Kalau untuk Al-Qur'an terjemah, selama penamaan Al-Qur'an itu nempel di situ, tetap nggak boleh. Jadi kayak misalkan kalau orang ditanya ini apa? Oh, ini Al-Qur'an terjemah. Al-Qur'an terjemah berarti nggak boleh. Dipegang nggak boleh, dibawa juga nggak boleh. Tapi nanti ada pengecualiannya. Pengecualiannya yang boleh megang, bawa dan juga baca untuk murojaah adalah mereka-mereka yang menghafal Al-Qur'an atau yang menghafal Al-Qur'an atau yang sudah hafal Al-Qur'an. Hafidhah, hufat itu boleh megang Al-Qur'an terjemah, itu boleh. Kenapa? Karena dia punya kewajiban tambahan, yaitu jaga hafalannya. Jaga hafalan. Jadi kalau Al-Qur'an terjemah masih diperbolehkan. Tapi untuk komunitas tertentu
yaitu mereka-mereka yang berkecimpung di dunianya Al-Qur'an. Jenengan termasuk orang yang berkecimpung di dunia Al-Qur'an. Nggih, ngajar Al-Qur'an. Tapi tetap harus pilah-pilah. Kalau pas tidak waktunya ngajar Al-Qur'an jangan diewer-ewer. Nggih. Tapi kalau pas waktunya jadwalnya ngajar Al-Qur'an silahkan dibawa. Jadi misalkan hari ini, saya waktunya nyemak Al-Qur'annya anak-anak ini hari Kamis Jumat misalkan gitu. Jenengan lagi halangan. Nah, berarti Kamis Jumat itu aja Al-Qur'annya dibawa. Tapi kalau selain hari itu yang nggak ada jadwalnya ngajar Al-Qur'an jangan dibawa. Ditinggal aja di rumah. Tinggal aja di rumah atau ditaruh di rak rumahnya. Karena ini sesuatu yang berat, la yamassuhu illal mutahharun, enggak boleh dipegang bagi mereka yang lagi dalam keadaan haid ataupun juga nifas. Terus kalau yang buku campuran gimana? Kayak az-zikru itu, ada yasinnya, ada burdahnya, ada tahlilnya, juz amma dan lain sebagainya. Nah, ketika kita tanya ini apa, Bu? Ini az-zikru saja. Nah, berarti apa? Lepas dari namanya Al-Qur'an. Lepas dari namanya Al-Qur'an. Kalau lepas dari namanya Al-Qur'an, dibawa enggak apa-apa. Tapi dipegang tetap enggak boleh. Dipegang itu gini maksudnya. Nah, jadi misalkan ini, yang sebelah sini Yasin, yang sebelah sini doanya Yasin. Megang ayatnya Yasin ini yang enggak boleh. Megang bagian yang doanya nggak masalah. Jadi kalau megang, kalau sini memang pas waktu bagiannya Al-Qur'an, jangan pegang di sininya, jangan sampai nyentuh ayatnya. Kayak ini juga ada ini di sini ada ayat-ayat juga, pendek-pendek, kayak tadi yang saya sebutkan itu tadi, ada misalkan baris ini keterangan, baris yang sini Al-Qur'annya. Nah, megangkan tangan di bagian Al-Qur'annya ini yang nggak boleh. Nah, megang yang selainnya Al-Qur'an nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti sama dengan juz amma juga nggak boleh. Sama. Kalau juz amma nggak boleh. Juz amma itu apa, orang ditanya, ini apa? Juz amma. Juz amma berarti nggak lepas dari namanya Al-Qur'an. Nggak boleh dipegang. Nah, kalau juz amma plus terjemah, kalau juz amma plus terjemah masih boleh dipegang ketika jenengan berhajat untuk megang. Yaitu ketika ngajar. Kalau enggak lagi ngajar enggak boleh. Kalau lagi, jadi diizinkannya itu dengan hajat. Salah satu hajat yang diperbolehkan adalah ngajar, belajar. Ngajar, belajar. Ngafalin Al-Qur'an, murojaah Al-Qur'an itu boleh. Nah, yang penting enggak ndemok tulisannya. Nggak megang yang bagian Arabnya, yang bagian bahasa Indonesianya atau terjemahannya nggak apa-apa dipegang. Selain itu kalau bacanya juga kan nggak kalau untuk belajar mengajar tetap boleh. Nanti qiraatul Quran itu yang dilarang biqasdil qiraah, dengan niat tilawah. Buat kayak rutinan Yasin, baca Yasin. Nah, nggak boleh. Ya, anak-anak juga diajari tidak boleh dibaca keras. Tidak boleh membaca. Anak-anak tidak boleh baca keras. Gini. Kalau gini, jangan lihat gini. Kalau misalkan itu di lingkungan sekolah, kan lingkungannya sekolah. Terus jenengan ada rutinan baca Yasin, ada rutinan baca Yasin. Anak-anak yang haid ini diajarkan, Kak, kalau lagi baca Yasin, misalkan pengen biar tidak kelihatan antara yang haid sama yang enggak. Nanti kalau kelihatan kan anak laki senangannya membuli apa gimana, biar sama rata baca semuanya. Anak-anak itu diajarin, Dek, nanti kalau lagi baca Al-Qur'annya niatkan untuk belajar atau niatkan untuk murojaah Al-Qur'an, enggak apa-apa. Niatnya nanti yang membedakan. Kalau niatnya dia untuk tilawah, sekedar tilawah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau niatnya ngafalin Quran juga nggak boleh. Murojaah Al-Quran boleh. Belajar boleh. Mengajar juga boleh. Belajar, mengajar itu masih diperbolehkan. Tahassun juga boleh. Tahassun itu bentengi diri. Jadi lagi setiap hari itu ya.
rutinan Yasin setiap hari. Soalnya kan anak-anak itu yang kalau udah kelas atas itu kan belakang sendiri yang haid. Oh gitu. Kalau sudah dibiasakan itu lebih baik lagi. Oke. Yang haid di belakang nggak usah baca, nggak apa-apa. Oke, itu lebih baik lagi. Oke. Makanya sebenarnya masih boleh tetap baca, tapi anak-anak itu yang dibilangi nanti niatnya bukan tilawah tapi niatnya untuk belajar, niatnya untuk benerin bacaan, niatnya untuk murojaah, nggak apa-apa. Kalau ya itu tadi yang diganti niatnya, diganti niatnya, pidato nggak apa-apa. Jadi jangan niatkan di situ saya bukan sedang tilawah Al-Quran, tapi saya sedang ngajarkan atau pengen nyampaikan maksud ayat ini kepada audiens. Tidak apa-apa Mas Ian. Sama kayak ngajar. Ngajar itu boleh. Ngajar cerita, saya mengambil ayat-ayat Al-Quran pakai cerita-cerita Al-Quran, saya membawakan ayat Al-Quran boleh. Ceramah boleh. Cuman kalau qiraat itu kan identik pure baca Al-Quran kan. Nah, maka tetap harus diusahakan nyari pengganti yang lain. Biar kalau ada yang suci lebih baik yang suci yang baca. Tapi kalau mentok nggak bisa. Jenengan tetap maju tapi dengan niat yang berbeda. Niatnya adalah mengajarkan Al-Quran. Atau nyampaikan isi dari ayat Al-Quran. Nanti misalkan ditambahi sedikit ini ayat yang berkaitan dengan itu, tapi biasanya wagu. Kalau ada pengganti harus tetap nyari pengganti. Kalau untuk qiraat, karena namanya qiraat, dan yang tidak diperbolehkan qiraah, qiraatul Quran biqasdil qiraah, dengan niat membaca. Kalau nggak niat membaca nggak apa-apa sebenarnya. Nggak niat membaca itu nggak apa-apa. Ngimami Yasin nggak boleh. Ngimami Yasin nggak boleh. Baca Yasin juga nggak boleh. Kalau misalkan dulu saya awal-awal kajian itu karena memang mayoritas orang-orangnya yang dengerin ini nggak bisa baca, maka saya tetap mimpin walaupun ketika haid. Tapi niatnya adalah ngajar, niatnya buat benerin makhraj, niatnya untuk benarkan bacaannya orang-orang yang denger ini biar mereka terbiasa telinganya, nanti biar bacaannya juga ikut benar. Jadi niatnya sih diganti. Tapi setelah ada pengganti, istilahnya yang ikut sudah banyak, terus ada beberapa guru-guru yang ikut bisa ini nyari yang suci. Tapi membawanya gimana? Yang Yasin dari kuning kecil itu? Nggak apa-apa. Oh, jangan menyentuh ayatnya. Kalau itu kan biasanya namanya majmu. Yasin tahlil yang kuning itu. Yasin tahlil berarti kan ada selain Al-Qur'annya nyampur di dalamnya. Nah kalau nyampur kayak gitu tadi, bawanya nggak apa-apa, tapi megang ayatnya yang nggak boleh. Bawanya nggak apa-apa, megang ayatnya nggak boleh.